Inggris, salam cerdas rohani. Setiap anak Tuhan, Tuhan mau engkau berkembang, naik, dan mencapai puncak destiny. Tetapi ada sesuatu yang saudara harus benar-benar lihat dan perhatikan, yaitu yang namanya kekuatan roh. Saudara, ada banyak orang berpikir kekuatan uang, dan uang bisa membeli segalanya. Oh tidak, uang tidak bisa membeli keselamatan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kerukunan dalam keluarga. Saudara, ada yang lagi berkata kekuatan koneksi. Betul, tetapi koneksi tidak bisa membuat engkau menjadi orang yang sampai ke puncak destiny kalau engkau tidak punya kekuatan roh. Ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu kekuatan roh. Saudara, kekuatan yang di dalam ini, kekuatan yang terjadi ada karena hubungan kita dengan Tuhan. Kekuatan yang ada, saudara, membuat kita punya inner peace, punya kedamaian, punya, saudara, yang namanya ketenangan, punya yang namanya hikmat, punya yang namanya karunia. Karena apa? Kekuatan roh. Saudara, hari itu kami mendapat seorang tamu, Bapak Tony Daud, yang luar biasa. Beliau dulu seorang paranormal. Saudara, dia juga seorang agen yang luar biasa, saudara, memberkati Indonesia. Saudara, dan dia berkata, setiap kali dia mendapat pusaka, saudara ya, atau alat-alat ajaib, saudara, maka dia berkata, kekuatan daripada alat ajaib itu cuma 5%. Saudara, tetapi selebihnya adalah kekuatan roh seseorang. Saudara, dan itu didapat dari semedi, didapat dari saudara merapal, dari saudara membaca mantra, dari saudara menahan nafsu, dari saudara keberanian dan sebagainya. Dan dia berkata hari itu dia mendapat sebuah benda sakti mandraguna, saudara, yaitu apa? Untuk menahan hujan, untuk saudara menguasai atmosfer supaya orang-orang menjadi taat dan nurut. Saudara, itu seperti tombak yang kalau diangkat, saudara, tiba-tiba keluar petir ke atas. Saudara, dan dia berkata itu sangat sakti, sangat ajaib. Dan seringkali dia pakai, saudara, dan tidak ada hujan. Atau kalau dia mau mendatangkan hujan juga dia pakai, keluar petir dan itu langsung hujan. Tetapi hari itu dia mencoba, saudara. Dia mencoba, pada waktu dia sudah aktifkan benda itu, dia berikan kepada pembantunya. Dia ingin melihat seberapa kekuatan daripada benda ini di tangan orang yang tidak punya kekuatan roh. Ternyata, saudara, pembantunya bahkan tidak bisa memegang alat ini. Dia bergetar, saudara, naik turun dan akhirnya terpental jatuh. Dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, benarlah perkataannya, bahwa itu 5% pengaruhnya. Tapi kekuatan roh yang menentukan. Nah, demikian juga, saudara, dengan kita. Ada banyak anak Tuhan yang tidak punya kekuatan di dalam, yang tidak punya kekuatan roh. Dan itu membuat kita gagal. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dan kita berkata, saya terima benda profetik, saya terima nubuatan, terima bahkan blessing, saya sudah ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan. Kenapa saya tidak mengalami apa-apa? Jawabannya adalah kekuatan rohmu tidak pernah increase, tidak pernah berkembang, tidak pernah menjadi besar. Saudara, hari ini mari kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4 dari saudara terjemahan The Message. Aku tidak yakin bagaimana melakukannya, malah kurasa aku sungguh tidak memadai. Aku sangat ketakutan, jadi tidak ada perkataanku yang dapat mengesankan. Tetapi roh Allah dan kuasanya melakukan yang besar di dalam aku. Saudara, yang kedua dikatakan, itulah sebabnya baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata manusia, tetapi dengan kuasa daripada roh Tuhan. Saudara, ada banyak, saudara, yang Paulus buat dahsyat dan ajaib. Dan dia berkata dia juga ketakutan. Dia tidak punya kuasa. Tetapi dia berkata dia lakukan apapun dengan kekuatan roh. Saudara, dia berkata roh Tuhan dan kuasanya melakukan. Kuasa roh Tuhan yang merubah, kuasa roh Tuhan yang menginsiapkan, kuasa roh Tuhan yang menyembuhkan, kuasa roh Tuhan yang membangkitkan, kuasa roh Tuhan yang mempengaruhi raja-raja sampai raja-raja bertobat.
Seringkali kita tidak mau membina yang di dalam ini. Yang di dalam ini penuh dengan kemarahan. Yang di dalam ini penuh dengan kekhawatiran. Yang di dalam ini penuh dengan egois. Yang di dalam ini bahkan tidak pernah tenang. Karena terus iri kepada yang lain yang rasanya lebih diberkati, lebih mudah. Saudara, saya mau berkata berhenti. Tetapi mulailah memperhatikan kekuatan roh. Saudara, pada waktu saudara mulai memperhatikan kekuatan roh, maka mulailah saudara untuk bicara antara diri sendiri dengan Tuhan. Daud berkata, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Apakah gunanya? Bukankah Tuhan berjanji? Saudara, itulah kekuatan yang pertama sekali. Mulai introspeksi diri sendiri dan buang semua yang mengganggu di dalam ini. Saudara, buang kemarahan, buang kesakitan, buang kecewa dan iri, dan mulailah berdeklarasi. Saya punya seorang yang sakit banyak sekali, termasuk autoimun. Saudara, dan pada waktu dia sakit, dokter berkata tidak ada obatnya, komplikasi, dan bahkan dia tidak bisa tidur. Seluruh tubuhnya bernanah. Saudara, seluruh tubuhnya mengalami masalah, saudara. Dia lambungnya kena. Saudara, dan kemudian dokter berkata hati-hati dengan ginjal, karena dia makan obat-obat yang keras. Saudara, dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dia lepaskan semua obat, dan dia mulai mengambil obat yang baru, yaitu obat kekuatan roh. Saudara, dia baca Alkitab sehari lebih dari 5 fatsal. Dia membaca buku rohani. Dan dia mendengarkan musik-musik rohani. Dia mulai deklarasi. Dia berkata, aku ini sehat. Aku ini anak Tuhan. Aku ini dicintai. Aku ini orang yang paling beruntung. Aku ini punya destiny besar. Aku ini berjalan bersama Tuhan. Dan kalau aku bersama Tuhan, siapa yang menjadi lawanku? Saudara, dan kemudian dia juga melakukan introspeksi. Rupanya dia ada hubungan dengan kuasa gelap. Saudara, dan dia mulai melakukan pelepasan. Saudara, dia memutuskan hubungan dengan teman-temannya yang bicara negatif. Dia memutuskan hubungan, saudara, dengan masa lalunya yang menggerogoti dia dengan pikiran selalu, saudara, kesedihan. Saudara, dan dia mulai berkata, aku ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan saat dia mulai melakukan itu dalam 1 tahun, semua penyakitnya hilang. Saudara, dia menjadi orang yang sangat sehat. Saudara, dokter bingung, semua diperiksa, tidak ada satupun yang ada. Saudara, dan tiba-tiba dia menjadi manusia yang lain. Dia mulai bicara di depan orang, dia mulai bersaksi bahwa dia disembuhkan. Saudara, di kantor yang dulunya dia hampir dipecat, dia mulai membuat rekor-rekor baru. Saudara, dia mulai mengalami terobosan dalam pemasaran. Dia mulai, saudara, disukai banyak orang. Saudara, dia mulai naik satu demi satu. Saudara, dan dia mulai, saudara, berani bahkan membuka bisnis yang baru. Dia bahkan mulai, saudara, untuk memasang, saudara, target-target baru dalam hidupnya. Dan tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat berhasil. Sekali lagi, ini adalah contoh kekuatan roh. Saudara, contoh yang kedua, kesaksian yang kedua. Ada seorang anak yang lahir Down syndrome, saudara. Saudara, dan pada waktu dia lahir Down syndrome, orang tuanya jelas sangat sedih. Tetapi orang tuanya tidak pernah berkata bahwa dia anak yang cacat. Orang tuanya berkata, nak, engkau anak spesial. Punya tujuan spesial, punya destiny yang sangat besar. Saudara, dan dia adalah keponakan saya. Saudara, dan dia mulai, saudara, diajar, dibawa oleh orang tuanya untuk tiap hari menyembah. Tiap hari berdoa, tiap hari menari, tiap hari, saudara. Saudara, dia mulai belajar hal-hal yang baru. Dia mulai belajar bikin kue. Dia mulai belajar, saudara, menyetrika. Saudara, dan kalau tidak ada pembantu seperti masa lebaran, anak ini dengan sukacita berkata, mama, papa, semua seluruh rumah, biarkan saya yang menyetrika. Saudara, dan hari ini dia punya lebih daripada 30 piala. Saudara, dia bersaksi di mana-mana setiap kali dia memenangkan piala. Saudara, dia pernah jadi juara fotogenik. Dia pernah juara menari. Dia pernah juara pidato. Dia pernah juara, saudara, di dalam, saudara, berkarya menolong anak-anak miskin. Dan yang lebih luar biasa, dia punya bisnis sendiri. Dia bikin kue.
saudara, dan kuenya termasuk sangat enak dan sangat diminati banyak orang. Saudara, dia berhasil memberi dan membuat hidupnya saudara membiayai sendiri, mandiri, seorang anak yang Down syndrome, yang kata dunia tidak ada masa depan. Tapi saya mau berkata, kekuatan Roh membuat anak ini melakukan lebih banyak dari apa yang dikatakan. Tuhan Yesus memberkati.